Latukari no Soniha bergevi Isaya Tibo. Curhatan Vanuada. Tapi kali daa agak lumayan anau dan ufake bahasa Indonesia bercerita bahasa Indonesia ya. Jadi dia punya abang, dia punya penyakit. Penyakit ini bukan penyakit badan ya, penyakit yang namanya NPD. NPD itu Narcissistic Personality Disorder. Ya, apa ya namanya? Kalau bahasanya sih apa ya? Agak susah ya. Pokoknya tipe orang yang merasa paling benar, merasa tidak pernah salah, dan merasa paling punya power. Oke, jadi ceritanya begini. Ku baca pelan-pelan ya, karena ini panjang banget nih. Jadi begini. Saya punya abang yang punya NPD dan selalu mau menang sendiri. Suatu hari adikku kecelakaan dan meninggal dunia. Sedih banget. Aku sangat sedih dan sudah pasti respon saya sebagai kakak dan yang sangat sayang kepada adik maunya pelakunya dihukum seberat-beratnya. Tapi lu tahu apa? Abang saya mau damai demi uang ratusan juta. Money, money, money. Karena KNPD-nya dia berhasil membuat semua keluarga besar setuju untuk menerima uang ratusan juta itu daripada memperkarakannya. Harusnya ya perkara dulu, karena ini kan nyawa ya. Kalau misalnya kayak cuman sekedar kecelakaan masuk rumah sakit, kita bisa tuntut dengan uang gitu. Tapi ini nyawa men. Nyawa dia tersayangku ditukar hanya demi ratusan juta. Dan uang itu sudah pasti sebagian besar dinikmati sendiri bersama istrinya. Oke, apakah ini ada persenggokolan dengan istrinya? Ingat banget setelah dia terima uang itu, dia buat pesta di rumah, berkedok persekutuan doa dan membagi-bagi uangnya sama keluarga besar itu. Dan mereka terima dengan senang hati. Wah gila. Ini kayak jualnya orang gak sih? Selebihnya uangnya buat dipakai sendiri buat yudol dan kesenangannya. Bahkan sampai sekarang kuburan adik saya juga belum dibagusin sama dia. Bisa punya saudara setega itu. Sampai sekarang aku memutuskan hubungan dengan keluarga itu. Ih, sakit kata gue. Sakit, dan menurut gue itu keputusan yang tepat untuk memutuskan hubungan dengan orang NPD. Karena gini, gue tuh pernah ketemu banget, dan ini pernah viral pada masanya, ketemu orang NPD. Trust me, kalau kamu punya temen keluarga yang NPD, cut off, tinggalin. Karena itu tuh bikin kita sakit mental, bikin kita ikutan sakit kepala, anxiety, dan segala sesuatu tuh akan rusak gitu. Nah, tapi ini tergantung kalau lo berani apa enggak. Karena pokoknya NPD ini tuh tipe orang yang gak mau ngalah, tipe orang yang merasa kalah, merasa paling benar, tidak pernah salah, merasa memiliki semuanya. Dan apapun itu pokoknya dia cari cara biar dia bisa menang gitu. Intinya ya kayak gitulah. Kalau dideskripsikan lebih panjang bisa lebih panjang, tapi ini tuh penyakit. You know kan, mental orang nias yang gak kerja, lihat duit segitu langsung lupa segalanya. Betul sih, gue pernah punya pengalaman ya. Mau dia itu nyawa orang, kalau udah ke ini sama duit mah cuan nomor satu. Apalagi buat idol. Sedih banget karena cuman aku dan adik perempuanku yang ingin memperjuangkan keadilan buat adik bongsu kami. Tapi karena perempuan gak ada, karena perempuan gak ada yang dengar. Tapi bener sih, rata-rata kalau di Nias itu kayak suara perempuan tuh jarang banget untuk didengar. Karena ya pride laki-laki itu tinggi di kita. Padahal sebenarnya ya lihat dulu intinya apa gitu loh. Kalau misalnya memang suaranya ini benar ya didengarin. Tapi kalau misalnya ya lagi-lagi ya namanya orang tua, makanya nih semoga nanti orang tua zaman sekarang kan ini generasi tua-tua ini udah pada metong nih, udah pada tua nih. Semoga nanti generasi berikutnya seangkatan di atas gua nih masih waras-waras ya, menjadi orang tua ya, dan tidak terlalu mengikutin adat yang menurut gua tuh nggak relevan untuk dunia sekarang. By the way, papa, mama, kakak, adik bungsu laki-lakiku udah meninggal semua. Oh my god, turut berduka ya. I'm so sorry to hear this one. Ya, tinggal kami bertiga. Abangku nomor 2 yang NPD itu, aku nomor 3, dan adik cewekku satu lagi nomor 4. Oke, sedihnya kami yang anak perempuan gak ada yang belain. Bahkan kesannya terbuang dari keluarga itu hanya karena kami perempuan. Karena memang ya itulah, lagi-lagi adat kita itu sebenarnya jelek ya. Kayak anak perempuan itu tidak punya hak apapun, apalagi kalau dia sudah menikah. Dan ibaratnya nih ya, kalau di kita tuh kalau udah menikah tuh kayak lo bukan keluarga kita lagi secara tidak langsung ya. Kayak misalnya nih, gue punya saudara,
terus saudara perempuan, terus kayak gue misalnya dia udah nikah berarti udah nggak di rumah gue karena kan dia pasti ikut lakinya kan. Nah itu secara nggak langsung kita tuh udah ngekat dia bukan saudara kita lagi secara tidak langsung. Makanya kadang suara perempuan itu tidak didengarkan, tapi harapan gue kayak adat dan culture kayak gini tuh please dirubah karena tidak relevan dan tidak memanusiakan manusia menurut gue. Apalagi kalau ada kasus kayak gini, kayak nyawa orang yang harusnya ya dikerjakan oleh pihak berwajib gitu ya biar ngasih tuntutan atau kasih pelajaran ke orangnya bisa digantikan dengan duit. Jadi kalau kalian nanti berkuar-kuar kayak hukum di Indonesia bisa dibeli, lah lo aja bisa jual kepala adik lo ya meledak duar.